Masih. Kita akan membahas materi yang menarik ya tentang peredaran darah pada manusia. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, untuk supaya kita diberi kelancaran, kemudahan untuk menerima pelajaran sehingga materi yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Ibu minta Bagus dipimpin nak doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan di les ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya ibu mau bertanya, ini ada nggak yang nggak masuk di hari ini ya? Ada. Siapa? Asalika. Ada. Namanya apa nak? Izin. Izin ya. Oke. Baik, kita lanjut. Ibu mau lihat dulu kerapihan kalian ya dalam mengikuti pelajaran tentunya. Supaya kelihatan ya disiplinnya dalam mengikuti pelajaran. Tapi sudah ibu lihat ini sudah rapi semua, sehingga kita bisa maju ke tahapan berikutnya. Kemudian kita mau buat ice breaking dulu supaya kita nggak tegang ya belajarnya, supaya lebih santai, lebih semangat. Kita ice breaking tepuk semangat. Silakan kerja dipimpin temennya. Tepuk semangat. Oke ya, nanti di tengah-tengah proses pembelajaran juga meminta kalian ya untuk tetap mempertahankan semangatnya, motivasi belajarnya ya. Nanti kalau ibu ngomong semangat, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat gitu ya. Coba ya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Oh, mantap banget ya. Oke, berikutnya kita ke absensi dulu. Nah, ibu tanya sekarang sama kalian, siapa yang di sini pernah terluka terkena pisau? Saya. Oh, banyak ya. Bagaimana setelah terkena pisau itu nak? Jadinya? Iya, mengeluarkan darah. Ya. Nah, setelah kalian perhatikan misalnya nih pada saat kalian setelah terkena pisau kemudian mengeluarkan darah, setelah dari hari pertama sampai dengan seminggu misalnya, ada perbedaan nggak yang terjadi pada luka tersebut? Ada. Bagaimana lukanya nak? Mengering. Ya, mengering ya. Kemudian nanti menutup kembali ya. Nanti lama kelamaan luka itu akan tidak terlihat sama sekali. Kalau lukanya kecil ya nggak kelihatan. Tapi kalau lukanya besar mungkin akan meninggalkan bekas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komponen darah, kemudian proses pembekuan darah dan juga golongan darah. Ya, jadi itu yang kita bahas supaya nanti kita mampu ya mengetahui bagian apa sih fungsi darah, kok bisa sih gitu misalnya luka itu bisa sembuh. Ya, kemudian sistem pertahanan tubuh kita karena dalam darah itu ada sel darah putih, ya seperti itu. Nah, itu manfaat dari pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia. Ya, ini kalau misalnya ini gambar pembuluh darah yang dipotong. Apakah kalian tahu komponen-komponen dari darah? Belum tahu? Ya, oke. Ya, kalau kalian lihat di sini di gambar ini, itu kalian lihat dari pembuluh darah ini ya yang keluar itu rata-rata warnanya apa nak? Merah. Nah, jadi ada yang namanya sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Kemudian ada yang warnanya kebiruan itu ya. Nah, itu ada yang tahu itu apa? Yang di situ warnanya kebiruan sebenarnya namanya enggak sebenarnya karena jelas ya gambarnya itu. Yang berperan dalam sistem pertahanan? Ya, betul, sel darah putih. Kemudian selain ada yang bagian padatan, ternyata
Ya, Bu. Ada yang tahu cairan darah disebut apa? Ya, betul. Plasma Ya. Oke, ya, bagus sekali. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan melakukan kegiatan literasi, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, mengangkat video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun darah, kaitannya dengan mekanisme pembekuan darah, dan menganalisis hubungan antara golongan darah dan kaitannya dengan proses transfusi darah pada sistem sirkulasi manusia dengan tepat, jujur, dan teliti. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian Ibu mau menjelaskan juga apa saja sih penilaian yang Ibu akan lakukan pada kalian pada hari ini, yaitu ada penilaian sikap. Di sini ada sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, religius. Kemudian pengetahuannya nanti pada akhir pembelajaran kita akan melakukan tes proses ya untuk mengetahui sejauh mana materi ini kalian pahami. Kemudian berikutnya adalah keterampilan. Di sini penilaian yang digunakan adalah penilaian presentasi berkelompok seperti itu ya. Kemudian berikutnya Ibu akan menjelaskan juga tahapan pembelajaran kita dengan menggunakan model problem based learning. Di sini ada orientasi pada masalah, ya, kemudian membentuk kelompok dan bersama-sama mencari jawaban atas masalah yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga melakukan penyelidikan dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian menyajikan hasil karya dengan presentasi. Kemudian bersama dengan guru mengevaluasi proses pemecahan permasalahan. Ya, oke. Sekarang kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu orientasi pada masalah. Silakan kalian amati video ini. Blood, 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Oke, berikutnya Ibu ada gambar. Ya, ini gambar dari komponen darah. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ya. Berikutnya Ibu akan memperlihatkan video lagi. Ya. Ya, berikutnya ya, gambar apa ini? Ya, proses pembentukan juga ya. Oke. Selanjutnya ini ada golongan darah. Nah, setelah kalian mengamati video dan gambar, buatlah rumusan masalah terkait permasalahan yang kalian temukan dan hubungkan dengan organ pada sistem sirkulasi, ya, sirkulasi pada manusia, dan tuliskan permasalahan pada LKPD. Nah, silakan kalian keluarkan HP kalian. Ibu akan membagikan link LKPD pada kalian, atau kalian bisa langsung scan, ya, itu sama aja. Tapi Ibu akan membagikan juga di grup.
Setelah kalian buka, kalian bisa memainkan kembali video yang tadi, yaitu sudah ada di LKPD. Kemudian gambar juga sudah ibu taruh di LKPD sehingga kalian bisa melihatnya kembali untuk menentukan rumusan masalah yang akan kalian buat. Baik, ibu ini sambil berjalan waktunya. Silakan. Ada kesulitan membuka LKPD-nya? Bisa ya, semua ya? Oke. Silakan kalian menentukan rumusan masalah berdasarkan video dan gambar yang sudah ditampilkan atau yang ada pada di LKPD kalian. Ya, jangan lupa menggunakan kalimat tanya ya nak, rumusan masalah. Lima kali ya, 5 kali. Nah, ibu bagi kalian jadi 7 kelompok. Silakan
berkelompok masing-masing ya. Kemudian berduduk berhadapan nah ya untuk melakukan diskusi. Ya, silakan. Kelompok 1 ada Anda, Bagus, Afina, Inka, dan Mutiara Layu. Kemudian kelompok 2 ada Sheila, Melambang, Raka, Mercy, Hesti. Kelompok 3 ada Salsabila, Patito, Dimas, Firda, Rizky. Kemudian kelompok 4 ada Stefanus, Aditya, Jaki, Desmita, dan Reva. Kemudian kelompok 5 ada Fiona, Ananda, Emandi, Wahyu, dan Indai. Kemudian kelompok 6 ada Laudia, Galang, Matarika, Davi, dan Indi. Kemudian kelompok terakhir itu ada Beo, Mera, Windy, Mutiara, Fadila, dan Novita. Ya. Ini sebelah sana. Kemudian kelompok 3 ya 3, 4 ya 4, 5 ya 6 dan kelompok 7 udah termasuknya aja nak. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian menentukan rumusan masalah yang akan kalian selidiki. Kemudian dilanjutkan dengan langsung memulai penyelidikan dan mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian tentukan tadi. Positif ya. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Dari kelas Madara. Ya, bagus sekali ya. Berikutnya kelompok 6. Ya, bagus ya. Proses penyembuhan luka atau proses pembekuan darah. Kelompok 7. Ya, boleh ya. Apa yang terjadi bila tidak terjadi kecocokan seperti ini ya, biar bisa ya. Berikutnya ya. Boleh ya, bagus sekali. Berikutnya
masalah yang sudah kalian buat. Ini sudah buat? Ya, apa masalahnya? Apa saja bisa berfungsi pada diri. Ya, boleh ya, trombosit. Bagus sekali. Dan kita misalnya tuh akan mengubah trombinnya. Di LKPD juga Ibu sudah memberikan barcode ya yang bisa kalian scan, itu materinya ya, selain dari buku yang kalian punya ya, boleh juga kalian gunakan materi yang ada pada LKPD ya, tinggal di scan saja barcode-nya, atau ada linknya juga di situ, Ibu sematkan linknya juga. Kemudian kalian juga bisa cari di internet ya, tapi harus jelas ya dari mana kalian mendapatkannya, seperti itu. Jadi yang relevan gitu. Ya, ini Ibu juga taruh di sini ya, silakan kalian scan. Ini materinya ya, materi berhubungan dengan pembahasan kita hari ini, itu dalam sistem peredaran darah, komponen darah, pembekuan darah, dan golongan darah. Apakah ada kesulitan? Kelompok 1? Eritrosit tadi ya? Iya. Tutupnya, bukunya ya. Mana ada kesulitan? Ya, nanti silakan yang kalau mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya sama Ibu ya. Iya, dari sini apa kamu? Plasma darah, oke ya. Plasma darah, komponennya ya, isi di dalamnya ada apa aja? Plasma darah, ya. Ini ya, tadi cantumin ya. Kelas. Gimana? Ada kesulitan tentang golongan darah nanti ya, kalau bisa cocok ke dia. Berarti kan kalau misalnya nggak cocok, oh berarti nanti dia mengalami pemumpalan, jadi cari apa? Pemumpalan itu ya. Arahnya ke situ kan ya? Ya? Gimana?
pertanyaannya ya KPD itu ya. Yang pertama itu rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah kalian apa? Yang pertanyaan yang kedua jawabannya dari rumusan masalah. Yang ketiga itu bagaimana prosesnya. Nah itu bisa kalian isi nanti nggak apa-apa ya, karena itu akan melihat bagaimana proses diskusi sebenarnya ya. Tapi ya ini ibu juga jalan intinya sambil melihat penilaian kalian dalam proses diskusi ya. Jadi menurut kalian bagaimana proses diskusi kelompok kalian, kira-kira kayak gitu ya. Semuanya membagi tugas ya, mencari jawaban dari rumusan masalah ya. Ya tidak rusak nanti sampai ya yang tulisan bikin ragu apa boleh raise hand, nanti gua akan tolong kalian. Ya, kenapa? Kan Ya, kita kasih. Ya, apa nanti selesai nih. Kalau udah selesai jangan lupa di submit ya.
Makanya sebelum orang melakukan transfusi darah, harus tahu bagaimana darah. Proses transfusi itu pasti yang harus kita dahulu kan kalian mengatakan transfusi darah ya, supaya yang apa gitu prosesnya jadi transfusi yang sesuai dengan protokol. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah? Bagus. Ya. Masih ada waktu ya? Sudah. Urutannya? Sudah. Mana? Nomor 1? Sudah? Oke. Sudah. Nomor 2? Sedikit lagi. Oke, bagus. Berikutnya kelompok 4 ini ya. Sudah sampai mana ini kelompok 4? Sudah selesai, tinggal dikirimnya, dicek lagi ya. Bagus sekali ya. Ini kelompok 6 sudah selesai. Oke. Kelompok 7 masih proses ya, Nak, ya? Kelompok sudah. Oke. Masing-masingnya ya. Satu lagi. Nah, ini ada masing-masingnya. Dan wasit dan wasit. Nah, kalian itu dijabarkan sedikit yang 5 itu. Emosi ya. Semuanya berhubungan dengan pertahanan tubuh. Ya, sekali ya. Ya, 2 menit lagi ya.
sudah submit? Sudah, oke. Kelompok 2? Sudah, oke. Kelompok 3? Sudah, kelompok 4? Oke, sudah. 5 sudah ya? 6? Sudah. 5 ya, 5, 6, 7? Sudah, oke ya. Kita masuk ke tahapan berikutnya. Menyajikan hasil karya ya. Ibu minta kelompok yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang eritrosit. Silakan kelompok 1 membantu menayangkan rekam videonya. Ayo, kelompok 1. Dari bagus ya. Kita kemudian Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Ya. Ini kelompok saya, kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan hasil karya dari kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya pertama Waduh Muhammad dari absen 6. Saya Adam Adinata 01. Saya Kristus Madewi absen 2. Saya Mutiara Ramadan absen 22. Kemudian Pramudia absen 2. Ya, baik langsung saja kita mulai ya. Suaranya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke. Let's go. Di sini kelompok kami memiliki rumusan masalah yaitu di dalam komponen penyusun darah. Salah satu komponen yang terdapat di dalamnya adalah eritrosit, yaitu sel darah merah. Apakah fungsi eritrosit yang di dalam tubuh manusia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi eritrosit yang ada di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, eritrosit atau sel darah merah memiliki fungsi dalam transformasi atau mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida. Ketika mengalir ke seluruh tubuh, sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan membentuk bulatan pada sel darah.
sel darah merah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi organ. Eritrosit bekerja mengikat oksigen dari paru-paru yang berasal dari pernapasan, kemudian disalurkan ke seluruh jaringan tubuh. Sebaliknya, akibat kekurangan sel darah merah juga bisa menyebabkan menurunnya fungsi jaringan atau bahkan berhenti sama sekali. Baik. Silakan. Jika ada yang bertanya dari kelompok lain? Ya, oke. Silakan Salsabila. Bertanya saya Salsabila Livia dari ST 32 dari kelompok 3. Tadi kan nggak dijelasin ya berapa jumlah dari eritrosit. Bisa kasih tahu tidak jumlah dari eritrosit pada laki-laki sehat dan wanita sehat? Silakan. Berdiskusi dulu sebelum menjawab. Siapa tadi yang nyinggung ya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat yaitu sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah, sedangkan pada wanita sehat yaitu sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Ya, oke. Baik. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan disuruh dulu kelompok 1. Ya, jadi sekian tentang dari kelompok kami ini. Ingin mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua yaitu komponen darah biar berurutan ya. Itu yang leukosit kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Oke, silakan. Lebih baik kayaknya kalian bawa HP deh biar bisa ngajak sana bacanya. Tadi HP kalian masih ada kan? Izin banyak kamu. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada tentunya atas kesempatannya mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ramon Susana dari kelas 14. Ya. Juga kami akan mulai langsung presentasi kami. Secara struktur, sel darah murni memiliki beragam jenis sel, sehingga bisa dibedakan menurut inti selnya dan warna kuning. Sel darah putih atau leukosit adalah jenis sel darah yang berfungsi untuk melindungi dari infeksi, penyakit menular, dan zat lainnya. Leukosit merupakan sel-sel dalam darah yang berfungsi membantu tubuh dalam melawan penyakit. Ciri-ciri leukosit atau sel darah putih antara lain
berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, mempunyai sel berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna, dapat melakukan gerak ameboid atau bergerak seperti amoeba, dan dapat melakukan diaphedesis atau menembus dinding pembuluh darah. Ya. Ini jenis leukosit sel darah putih. 1. Granulosit berdasarkan warna. Granulosit setelah diberikan pewarna baik, granulosit dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. 2. Agranulosit dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Kelebihan leukosit atau sel darah putih dapat menyebabkan penyakit berupa kanker sel darah putih, leukemia, bentuk batuk berpanjangan, mengganggu kinerja organ tubuh, alih-alih memerangi infeksi. Kekurangan dari leukosit yang pertama menyebabkan tubuh rentan terkena infeksi dan pertahanan tubuh berkurang. Ya. Oh ya. Scroll aja, scroll. Masalah-masalah yang ketemukan dari kejadian zaman tadi, apa akibatnya jika tubuh kita mengalami kekurangan dan kelebihan sel darah putih atau leukosit? Iya. Proses pemecahan masalah pada kelompok kami tadi, yang pertama menggunakan internet, dan yang kedua menggunakan buku panduan biologi yang berupa buku cetak dan buku LKS. Dan perasaan kami saat mencarinya itu seru dan menyenangkan. Ya, oke. Silakan dibuka pertanyaan. Jadi presentasi yang kelompok kami sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada? Ya, silakan. Dari kelompok 1. Pertanyaannya, saya perwakilan dari kelompok 1. Apa penyakit yang timbul jika kekurangan leukosit? Penyakit apa yang timbul jika jumlah leukosit itu kurang dari normal, seperti itu ya, kira-kira ya? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Alvina Sispadewi. Penyakit yang paling dirindukan yaitu menyebabkan tubuh rentan terkena infeksi dan pertahanan tubuh berkurang. Ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Oke. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kata, berbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok yang bahas tentang trombosit, silakan. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari ini saya ingin mempresentasikan dari rumusan masalah dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Berda Romana dari absen 36 dan rekan-rekan saya. Saya Fadila Lufia dari absen 37. Saya Rizky dari absen 37. Saya Ramadhan Tadi dari absen 28. Saya Vanita bisa kenal dari absen 12. Saya juga sudah bagus dari absen 10.
Rumusan masalahnya, bagaimana bentuk dan apa saja ciri dan fungsi pada trombosit yaitu darah. Nah, trombosit memiliki bentuk tidak beraturan dan tidak memiliki sel. Puting darah atau trombosit merupakan bagian darah yang berperan penting dalam proses pembukaan darah. Sangat terasa ketika kita terjadi luka pada pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah pecah, maka dengan segera trombosit akan merapatkan luka tersebut. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka, sehingga sering disebut sebagai sel darah pembeku. Ya, selanjutnya ya. Fungsi trombosit. Yang lain memperhatikan ya. Fungsi trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Jumlah sel keping darah pada orang dewasa sekitar 150.000 sampai dengan 400.000 sel per 1 mm kubik darah. Kondisi di mana seseorang memiliki jumlah trombosit di bawah 150.000 atau kurang dari normal disebut trombositopenia. Sedangkan jika jumlah trombosit lebih tinggi dari 400.000 disebut trombositosis. Fungsi utama trombosit adalah untuk mekanisme pembukaan darah. Pada saat pembuluh darah mengalami luka, maka tubuh akan membuat 3 proses utama untuk meredakan pendarahan tersebut sebagai berikut. 1. Membuat pengerukan pada pembuluh darah yang luka. 2. Kegiatan trombosit. 3. Kegiatan pembekuan darah. Ketika timbul pendarahan, tanggapan pertama yang dilakukan tubuh adalah menyuntikkan pembuluh darah yang terluka agar lubang luka mengecil dan darah yang keluar jumlahnya berkurang. Tanggapan tersebut akan memicu trombosit menempel pada area pembuluh darah yang luka atau sobek. Trombosit selanjutnya memberikan sinyal kepada trombosit lain dan dari berbagai faktor pembekuan darah agar menuju ke area cedera untuk membantunya menutup luka melalui proses pembukaan darah. Jadi proses pemecahan masalah pada kelompok kami yaitu proses pemecahan masalah pada kelompok kami masing-masing membantu untuk mencari informasi dari rumusan masalah tersebut. Ya, oke. Silakan. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada? Baik, karena waktu kita lanjut ke kelompok lain ya. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya berarti kelompok plasma. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Wida dan juga rekan-rekan yang hadir di sini atas waktunya untuk kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arifana Usadi dari Absen 03 beserta rekan-rekan saya. Nama saya Stefanus Ganti Kurniawan dari absen 34. Nama saya Mendaki Purnaliza dari absen 20. Baik, langsung saja ke rumusan masalah. Salah satu komponen darah adalah plasma darah. Nah, rumusan masalahnya adalah apa itu plasma darah dan apa saja fungsinya. Dilansir dari sumber artikel bobogrid.id, plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma darah terdiri bahan-bahan penting seperti imunoglobulin, elektrolit, dan protein.
Ada 3 jenis protein plasma yang utama, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Fungsi atau peran utama plasma darah adalah mengawal nutrisi, hormon, dan protein ke bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, plasma darah juga menerima dan mengangkut limbah tersebut ke area tubuh lainnya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya? Baik, silakan ditutup. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok golongan darah ya? Oke. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Abdul Busrol dan rekan saya. Ini dia 24, saya Oke, di sini saya sendiri menjelaskan tentang rumusan masalah. Saat terjadi luka dan kehabisan darah, apakah setiap golongan darah dapat menerima donor darah dari golongan darah lain? Misal golongan darah A mendonor ke golongan darah B. Sini saya akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Seseorang dikatakan mengalami kekurangan darah jika volume darahnya kurang dari normal. Meskipun semua jenis darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Adapun penyebab timbulan zat penolak dinamakan antibodi atau aglutinin. Aglutinogen terdapat di dalam eritrosit, sedangkan aglutinin terdapat di dalam plasma darah. Pada tahun 1900, Karl Landsteiner, seorang ahli patologi, menemukan perbedaan antara aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia. Juga memperkenalkan sistem penggolongan darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah sistem ABO berperan dalam transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari orang yang sehat ke orang yang sakit. Orang yang menerima darah disebut penerima atau resipien, sedangkan orang yang memberi darahnya disebut pemberi atau donor. Hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yaitu jenis aglutinogen darah dan aglutinin resipien. Aglutinin memiliki kemampuan untuk menggumpalkan eritrosit. Seseorang dengan golongan darah O disebut donor universal karena darahnya dapat ditransfusikan kepada semua golongan darah. Adapun golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Tidak semua golongan darah dapat mendonor darah ke golongan darah B karena aglutinin berbeda. Jadi golongan darah yang bisa mendonor ke darah B adalah O dan B saja. Misalkan pendonor darah adalah O dapat mendonorkan darah ke semua jenis resipien. Bagaimana kegiatan proses pemecahan masalah pada kelompok kami? Kami melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan memilih salah satu rumusan masalah yang kami usulkan dari anggota kelompok. Ya. Bapak lanjutkan ke pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas? Ya, baik. Silakan ditutup. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke kelompok pembekuan darah. Silakan yang membahas tentang proses pembekuan darah.
Kelompok 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistia. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami kelompok ini mempresentasikan hasil rumusan pemisahan masalah dari nomor kami. Dan perkenalkan rekan saya yang pertama. Saya Dr. dari absen 11. Di sini ada 4 tahapan yang akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu tahap hemostasis atau yang disebut juga pembekuan darah. Tahap pertama adalah proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Darah biasanya akan keluar saat kulit tersayat, tergores atau tertusuk. Beberapa detik atau menit setelah mengalami luka, darah akan membakar kulit untuk menutup luka dan mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak. Pembekuan darah ini kemudian akan berubah menjadi teropeng dan mengering. Dua tahap inflamasi darahnya. Setelah darah berhenti, pembuluh darah akan melebar mengalirkan darah sudah mengalir dulu ke luka. Darah sedang dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa luka bisa terlaksana membengkak dan terjadi pendarahan selama beberapa waktu. Pada tahap inflamasi, sel darah ini akan menghancurkan kuman di area luka. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Sel darah putih juga memproduksi senyawa kimia yang dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya, sel kulit baru akan tumbuh dan menutup luka. Ketiga, tahap proliferasi atau peningkatan jaringan darah. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka. Selama prosesnya, produksi kolagen di area luka akan meningkat. Kolagen merupakan zat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit. Keberadaan kolagen mendorong terbentuknya polusi dan ngotot. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapiler terbentuk pada luka memberikan darah dan disebut. Yang keempat, tahapan pematangan atau penguatan. Jaringan tahapan terakhir merupakan tahapan penguatan. Pada tahap ini, luka sudah ditutup tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga seringkali luka terasa gatal, meregang atau mengkerut. Proses pematangan jaringan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa semakin lama usia bekas luka, semakin memudar pola tampilannya. Setelah jaringan yang rusak benar-benar pulih, kulit akan menjadi sama kuatnya seperti sebelum mengalami luka. Meskipun begitu, penampilan bekas luka mungkin akan berbeda dengan kulit normal. Hal ini karena kulit tersusun dari 2 protein, yaitu kolagen yang memberi kekuatan kulit dan elastin yang memberi kelenturan kulit. Pada bekas luka, kulit tidak dapat memproduksi elastin baru sehingga bekas luka seluruhnya terbuat dari kolagen. Kulit baru yang terbentuk pada bekas luka ini umumnya kuat, tetapi kurang lentur dibandingkan kulit di sekitar. Materi ini diambil dari internet yang ditinjau oleh Dr. Airdia Bella. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada yang ditanya untuk kelompok ini? Ada yang keluar. Ayo tanya enggak? Pembekuan darah, proses penyembuhan luka dan proses penyembuhan luka. Oke, cukup. Ayo duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gak apa ya. Berikut ya kelompok terakhir. Transfusi darah ya, masalah ya.
Galaxia agar tidak menyebabkan angioidin atau penggumpalan plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipien sehingga angioidin atau antibodi tidak menyebabkan penggumpalan. Bagaimana kegiatan proses pemecahan masalah pada kelompok kami? Masing-masing individu dari kelompok kami mencari proses pemecahan masalah. Selanjutnya, Ada yang ingin ditanyakan? ya silakan. Saya ingin ambil perwakilan dari kelompok ini yang bertanya. Jika transfusi darah adalah proses transfer darah, apakah tujuan dari transfusi darah tersebut? Yang dari saya, Baik, silakan berdiskusi dulu ya. Saya Ramira ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Apa tujuan transfusi darah itu? Upaya pelayanan kesehatan berupa pemberian darah atau komponen darah kepada pasien untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan atau pemulihan kesehatan. Bisa diterima? Baik, ya masih ada? Cukup. Ya silakan ditutup kelompok 7. sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan permasalahan dari kelompok 1 tadi ya. Mau kita membahas tentang kelompok 1 membahas tentang eritrosit ya. Eritrosit tahu sendiri adalah sel darah merah. Apa sih fungsi sel darah merah? Membedakan atau sebagai transportasi oksigen dan Ya, ya tepat sekali ya. Jadi sel darah merah itu itu berhubungan dengan transportasi sel darah merah ya, pengikatan, mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ya sampai ke tingkat sel ya, karena di dalam sel kan terjadi metabolisme sel yang memerlukan oksigen ya. Nah, jadi fungsi dari sel darah merah adalah mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Jadi memasukkan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana ciri-ciri dari sel darah merah? Sel darah merah memiliki ciri berbentuk konkav ya. Terus kemudian seperti apa lagi nak? Sel darah merah dari kelompok 1. berwarna merah. Berwarna merah. Ya, karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang akan berikatan dengan oksigen ya. Jadi oksihemoglobin namanya. Terus Tidak memiliki inti sel. ya tidak memiliki inti sel sehingga berumur Kurang lebih 120. ya 120 hari. Setelah itu dia mendekati 120 hari ini sel darah merah kita akan rapuh, kemudian dia akan hancur ya, tapi akan membentuk lagi ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sel darah putih. Bagaimana struktur dari sel darah putih? Ya, memiliki inti sel, kemudian strukturnya bagaimana? Tidak beraturan ya? Ya, tidak beraturan nak. Sel darah putih itu tidak beraturan.
berjalan. Kenapa? Dia bisa bergerak secara anaboid ya. Ya, seperti itu. Itu karena berhubungan dengan fungsinya sebagai sistem pertahanan. Jadi tadi Ibu mendengar kelompok 2 membahas tentang diabetes ya. Jadi apa itu diabetes? Kemampuan sel darah putih untuk keluar dari menembus dinding pembuluh darah. Ya, jadi sel darah putih ini akan keluar kalau misalnya ada infeksi, nak. Ya, makanya dia karena kan dia contohnya misalnya ada luka, dia akan bergerak ke luka itu karena kalau misalnya ada bagian yang terbuka memungkinkan mikroorganisme berbahaya masuk situ. Nah, makanya dia akan berkumpul di situ. Ya, selain itu sel darah putih juga ya akan memakan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang abnormal sehingga melindungi tubuh kita. Ya, jadi sampai saat ini kita masih sehat ya, walaupun kita misalnya mungkin dari kita ada jajan sembarangan gitu kan ya. Nah, tapi tubuh kita masih sehat. Jadi itu sel darah putih ya, jadi berhubungan dengan pertahanan kalau sel darah putih. Berikutnya ada trombosit ya, kelompok 3 trombosit atau keping darah. Ini bagaimana cirinya? Bisa ada yang menjelaskan? Ya, dan berfungsi sebagai apa, nak? Ya, proses pembekuan darah. Jadi ketika luka, apakah luka itu akan terus mengeluarkan darah? Tidak. Jadi akan perlahan berhenti ya. Nah, itulah tugas dari trombosit. Dia akan menutupi lubang yang ada pada luka. Bisa memberikan kalian gambaran ya. Nah, trombosit itu kan bentuknya seperti itu. Jadi dia akan bermigrasi kalau misalnya ada luka kemudian menempel gitu sehingga membentuk jari-jari sehingga si sel darah yang lain itu tidak keluar. Ya, plasmanya tidak keluar. Ya, lama-kelamaan dia akan menyeberangi luka, membentuk benang-benang fibrin sehingga tertutuplah luka tersebut. Tapi membutuhkan waktu tentunya. Ya, seperti tadi yang sudah dibahas. Berikutnya kita bahas tentang nomor 4 tadi, plasma. Ya, bagaimana plasma darah? Strukturnya mengandung 92% air, 1% protein plasma, 1% dari kompleks organik anual dari DNA. Ya, jadi plasma ini kebanyakan adalah air ya, kemudian ada protein, kemudian ada bahan-bahan organik dan fungsinya adalah mengedarkan, salah satunya adalah mengedarkan sel-sel makanan ke sel, kemudian membawa sistem pembakaran ke tempat pembuangan dan juga memberikan tekanan osmotik darah. Ya, udah plasma darah. Berikutnya kelompok 5. Ya, golongan darah ya, penggolongan darah. Kita lihat golongan darah merupakan klasifikasi darah ya berdasarkan ada tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah. Ya, antigen dan pembentukan antibodi dalam plasma darah, antigen dan antibodi ini akan mengalami aglutinasi atau penggumpalan ya. Antigen sama dengan aglutinogen dan antibodi sama dengan aglutinin, maka ini tidak boleh ketemu antigen sama antibodi gitu ya, sehingga tidak terbentuk penggumpalan. Karena kalau misalnya terjadi transfusi darah kemudian terjadi penggumpalan, tentunya akan membahayakan yang melakukan transfusi darah. Oke, selanjutnya proses pembekuan darah ya. Kelompok berapa tadi? Ya, kalian bisa lihat di sini. Bagaimana proses pembekuan darah? Ya, trombosit pecah kalau pada saat terkena benda tajam ya melukai bagian tubuh kita, maka akan mengenai trombosit. Trombosit itu akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Terus selanjutnya ya kemudian dari protombin, terusnya dari trombin, kemudian
dihidrogen dan menjadi benang-benang hibrid. Ya, itu ya untuk proses mekanisme pembekuan darah. Baik, ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Sel darah merah, ya. Sel darah putih, plasma darah, plasma darah, proses pembekuan darah. Apa sih fungsi sel darah merah? Mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Tentunya kan semua tubuh kita itu membutuhkan oksigen sampai ke tingkat sel. Kemudian kalau leukosit berfungsi sebagai ya membantu dalam melawan virus, mikroorganisme, kemudian memakan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tidak normal, kan seperti itu ya. Kemudian trombosit berhubungan dengan berfungsi sebagai apa? Proses penghentian darah atau pembekuan darah, ya tepat sekali. Kemudian plasma, ya tepat sekali, ya mengedarkan sari-sari makanan. Kemudian apa yang diperhatikan ketika golongan darah tadi? Ya kandungan antigen dan antibodi boleh ya, sehingga tidak boleh terjadi peristiwa penggumpalan darah, ya. Baik, sampai sini kesimpulan kita. Nah, itu akan melakukan umpan balik atau represi. Apa yang telah kalian pelajari tadi sudah kita bahas. Apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Ya, sudah paham ya. Baik. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Terima kasih ya. Oke, nah untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, silakan kalian akses kuis ini sini atau boleh scan. Ya, Ibu juga akan memberikan link post-test ke grup kelas. Sabu. Ya, sambil menunggu, silakan kalian akses dulu. Ya, kita tunggu sampai separuhnya masuk dulu bergabung sehingga waktunya bisa berbarengan.
Jadi kerjakan sendiri lah ya, walaupun baru masih dalam bentuk seperti ini ya. Kalian kerjakan sendiri untuk uji seberapa kalian memahami pendalaman materi hari ini. Mantap sekali ya. Ya bukunya jangan lihat buku ya, tidak pernah kan bekerja sama. Ya waktu sebentar lagi ya silakan. Ya mungkin orang ya sekarang ya. Kalian selesai ya? Ya, baik, akhir ya. Baik, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Ibu tugaskan kalian untuk ya mempelajari materi pertemuan berikutnya, yaitu alat-alat peredaran darah, jadi jantung, pembuluh darah, kemudian juga mekanisme peredaran darah. Ya, jadi kalian cari tahu struktur jantung seperti apa ya, kemudian pembuluh darah, arteri, vena, kapiler ya, kalian lihat strukturnya seperti apa dan
fungsinya bagaimana ya untuk pertemuan kita minggu depan. Ya, bisa lagi? Oke. Sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu bersama. Silakan Mandito dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.